Perkenalkan, saya Dionysius, salah satu mahasiswa dari Telkom University Bandung. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya selama kuliah di Telkom University selama 2 tahun, yang mungkin akan saya ceritakan mulai dari pengalaman positif yang saya dapatkan selama kuliah di Telkom University, dan pengalaman negatif yang saya dapatkan di Telkom University. Lalu yang terakhir, saya akan memberikan solusi dari saya mungkin yang bisa berguna untuk hal-hal negatif tadi. Baik, untuk hal positif yang pertama, kita bahas hal positif terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kampus lingkungannya itu nyaman. Gak bisa dipungkirin kalau kampus di Telkom itu lingkungannya nyaman, apalagi di daerah danau sampai ke tempat. Lalu yang kedua itu tempat olahraga. Tempat olahraga di Telkom University itu banyak, mulai dari sepak bola, lalu ada gym juga, lalu ada lapangan tenis, lapangan badminton juga ada, lalu untuk tempat kalisthenik juga ada di sebelah GKU. Itu terlampau banyak untuk sebuah kampus ya, apalagi itu berada di dalam kampus, yang mana itu sangat enak untuk anak-anak asrama yang tidak perlu keluar untuk olahraga. Lalu yang ketiga itu ada banyak organisasi di dalam kampus, yang dimulai dari organisasi olahraga, organisasi robotik, bahkan ada organisasi penyita alam, yang mana itu bisa dipilih oleh para mahasiswa untuk mengembangkan skill-skill mereka. Untuk yang keempat itu fasilitas kesehatannya itu 24 jam. Di sini saya pernah beberapa kali ke fasilitas kesehatan, yang mana itu biasanya saya malam-malam antara jam 8 sampai jam 9 malam itu. Lalu untuk hal-hal negatifnya, yang pertama, jaringan internet itu lambat. Di beberapa gedung itu ada jaringan itu yang lambat, wifi-nya tidak bisa connect, yang buat semua orang itu hotspot sana sini kayak gitu. Lalu untuk di dalam gedung saya sendiri itu kalau di lantai bawah itu nggak bisa connect ke jaringan manapun. Lalu yang kedua itu kelas panas. Kelas di beberapa gedung itu panas karena AC-nya itu tidak nyala atau tidak ada kipas angin malahan. Di salah satu gedung itu kipas anginnya cuma satu, dan itu kipas anginnya tidak nyala juga. Jadi nggak tahu itu gimana pelayanannya, saya kurang tahu. Lalu yang ketiga itu toiletnya itu kadang tidak bersih. Jadi waktu masuk toilet itu kadang becek, kalau enggak masih ada BAB yang belum dibilas juga, itu ada. Lalu yang keempat itu macet di area kampus. Ya beberapa kali, apalagi kalau kelas sampai sore, itu tuh kadang macet di dalam, padahal tidak di luar kampus, masih di dalam kampus itu ada macet. Mungkin ada solusi dari saya itu, yang pertama untuk wifi atau jaringan internet, itu yang pertama bikin username kayak yang dulu waktu 2023 itu kami menggunakan username untuk masuk ke halaman login wifi. Jadi itu setiap mahasiswa itu dapat SSO dan itu tinggal login doang. Lalu yang kedua itu perbaiki kipas angin untuk kelas yang panas. Ya nggak harus perbaiki juga sih, yang penting dicek aja kayak gitu. Soalnya kan kita nggak tahu itu kipas angin nyala berapa jam gitu kan. Kadang ada kipas angin yang nyala sampai kelas habis itu masih nyala. Jadi mungkin dicek doang. Mungkin itu dia ada trouble apanya, kurang tahu. Jadi perbaiki kipas angin atau kalau bisa diberi AC lah. Lalu yang ketiga itu untuk toilet. Toiletnya kan kadang itu nggak bersih ya, atau masih kotor. Nah itu dikasih rutin pengecekan aja, kayak pengecekan tiap jam atau tiap berapa sesi gitulah. Dan itu dibersihin, nggak cuman dicentang udah jam segini udah, terus dicek ini masih ada, kayak gitu ya. Tapi tetap itulah dicek, kayak dibersihin juga lah minimal lah. Lalu yang keempat itu macet di area kampus. Itu kebanyakan macet tuh gara-gara pintu keluar itu cuma di gate 1 doang. Nah di gate 1 tuh ya bisa dibilang lumayan lebar lah, cuman kan pas keluar gate 1 itu kecil kan.
Jadi kadang macet di situ, apalagi orang-orang pada mau ke Sukapura. Nah di Sukapura itu sering macet gara-gara gangnya kecil juga. Nah mungkin ada alternatif lah, pintu keluarnya dilewatin mana gitu. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.